Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan membacakan buku dengan judul Imam Hanafi Penjaga Kebenaran. Seri novel biografi Imam Mazhab Abdul Latif Talib. Sebagaimana yang kita ketahui, Imam Hanafi adalah imam besar untuk seluruh umat Islam seluruh dunia karena banyak pemakutnya tentang mazhab Imam Hanafi yang rata-rata berada di Hanafi besar. Bismillah. Kekhalifahan Bani Abbasiyah muncul setelah kekhalifahan Bani Umayyah runtuh pada tahun 1302 Hijriah atau 749 Masehi. Pada saat itu timbul perselisihan pendapat antara kaum Alawiyah keluarga Sayyidina Ali dengan Abbasiyah keluarga Abbas bin Abdul Muthalib dan Syiah dengan Khawarij. Kemudian muncul pula beberapa paham di antara Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah dan sebagainya. Saat itulah muncul 4 orang imam besar, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, Imam Malik bin Anas, Imam Maliki, Imam Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Muhammad, Imam Hambali. Imam Abu Hanifah dilahirkan lebih dahulu dari imam-imam lainnya. Nama asli Imam Abu Hanifah adalah An-Nu'man bin Syabit. Ia lahir pada tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi di sebuah kampung yang bernama Anbar yang terletak di daerah Kufah, Baghdad. Ia mendapat gelar Abu Hanifah karena mempunyai seorang anak yang bernama Hanifah. Ada juga yang mengatakan bahwa ia suka membawa tinta kemana saja ia pergi karena kata Hanifah dalam bahasa Persia berarti tinta. Imam Abu Hanifah terkenal sebagai seorang ahli ilmu fikih dan tauhid. Ia belajar kepada lebih dari 200 ulama terkenal di masa itu. Di antaranya Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan Abdullah bin Mas'ud. Imam Abu Hanifah adalah orang yang sederhana, tubuhnya sedang, tidak tinggi dan tidak pendek, dan bentuk tubuhnya sempurna. Warna kulitnya hitam kemerah-merahan. Ia suka berpakaian rapi dan wangi, serta sangat menjaga kebersihan alas kakinya. Alas kakinya tidak pernah terlihat kotor sedikit pun. Imam Abu Hanifah adalah seorang dermawan, baik budi pekertinya, dan menghormati temannya. Ia sering memberi sahabat-sahabatnya hadiah. Jika berbelanja untuk keluarganya, ia akan bersedekah sebanyak belanjaannya saat itu. Jika memberi pakaian, ia juga akan membelikan pakaian untuk para guru dan kenalannya. Ia tidak pernah menyimpan uang lebih dari 4.000 dirham, walaupun ia merupakan seorang saudagar yang kaya. Jika simpanannya mencapai lebih dari 4.000 dirham, 4.000 dinar, ia akan menyedekahkannya. Hal ini berdasarkan kalimat dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali bin Ali Thalib, 4.000 dirham boleh disimpan, selebihnya hendaklah dibelanjakan. Imam Abu Hanifah pernah berkata, seandainya aku tidak memikirkan keluargaku, aku tidak akan menyimpan uang walau 1 dirham pun.
Imam Abu Hanifah dikaruniai umur panjang. Ia hidup sejak zaman kekhalifahan Bani Umayyah hingga kekhalifahan Bani Abbasiyah. Imam Abu Hanifah wafat di dalam penjara pada tahun 150 Hijriah dalam usia 70 tahun. Ia dikebumikan di pemakaman Al-Kaizaran yang terletak di timur kota Baghdad. Semasa hidupnya, Imam Abu Hanifah tidak sempat menyusun buku, namun murid-muridnya lah yang kemudian menulis dan menyusun kitab tersebut berdasarkan apa saja yang pernah dicurahkan guru mereka. Proses perkembangan mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah mempunyai banyak murid. Setelah ia meninggal dunia, sebanyak 40 orang di antara murid-muridnya menjadi ulama. Mereka berusaha dengan gigih menyebarkan ajaran Imam Abu Hanifah. Salah satunya adalah Abu Yusuf yang diangkat menjadi ketua hakim atau qadi pada masa pemerintahan Khalifah Harun al-Rashid. Ia bertanggung jawab untuk mengurus hal-hal yang berhubungan dengan agama. Abu Yusuf telah melantik para hakim atau qadi di seluruh Irak, Khurasan, Syam, Mesir, dan negeri-negeri di Afrika Utara. Hakim-hakim tersebut adalah murid Imam Abu Hanifah. Dengan demikian, ajaran Imam Abu Hanifah atau mazhab Hanafi dapat berkembang dengan mudah. Hingga saat ini mazhab Hanafi masih berkembang di Palestina, Irak, India, Pakistan, Afghanistan, Balkan, Albania, Brazil, dan Amerika Selatan. Imam Abu Hanifah berkata, "Aku memberi pendapat hukum berdasarkan Al-Quran. Seandainya tidak terdapat dalam Al-Quran, aku menggunakan hadis. Jika tidak terdapat pada keduanya Al-Quran dan hadis, aku menggunakan pendapat para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Aku berpegang pada pendapat yang benar dari siapa saja dan membuang pendapat yang bertentangan." Kemudian ia mengatakan, "Jika terdapat dalam hadis, aku ambil. Jika berasal dari pendapat para sahabat, aku buat pilihan. Jika berasal dari pendapat para tabi'in, kami akan membahas dan mendiskusikannya dengan mereka. Aku beristihad sebagaimana mereka beristihad dan berpegang pada kebenaran seperti mereka juga," ucap Imam Abu Hanifah. Di bawah ini ada beberapa pendapatnya, di antaranya: 1. Boleh mencuci pakaian yang terkena najis dengan menggunakan air tawar, air mawar, cuka, atau sebagainya, asal pencuci itu berjenis cairan dan tidak hanya tertentu pada air saja. 2. Pada waktu malam atau cuaca gelap dan sukar menentukan arah kiblat, boleh sholat menghadap ke arah mana saja dan sholat itu sah dengan syarat sudah berusaha mencari arah kiblatnya. 3. Wajib mengeluarkan zakat untuk pakaian emas dan perak, tetapi orang yang berutang tidak wajib mengeluarkan zakat. 4. Pengakuan keislaman anak-anak yang belum akil balik adalah sah. Maksudnya, jika anak-anak mengucapkan kalimat syahadat, maka Islamnya sah. 5. Orang yang menjaga harta anak yatim diizinkan untuk menjalankan usaha dengan harta anak yatim tersebut. 6. Anak perempuan yang sudah cukup umur, telah mendapat haid, boleh mencari pasangan hidup suami tanpa ada paksaan dari wali. 7. Nikah paksa pada anak perempuan tidak sah jika dia menolak. 8. Memberikan kuasa penuh pada kerajaan, pemimpin negara, atau pembesar untuk mengendalikan kekayaan negara demi kepentingan umum. Para pejabat itu juga berhak memberikan hadiah kepada pejuang-pejuang atau prajurit tanah air sebagai penghargaan terhadap mereka. 9. Kerajaan juga boleh membagi-bagikan lahan yang belum dibuka untuk wilayah-wilayah yang memerlukan. Wasiat Imam Abu Hanifah. 1. Apabila terdapat sebuah hadis yang sahih, hadis itu menjadi mazhabku. 2. Tidak halal bagi seseorang untuk mengambil atau menggunakan pendapatku jika ia tidak mengetahui dari mana aku mengambil pendapat tersebut. 3. Haram bagi orang yang tidak mengetahui dalilku jika ia berfatwa dengan pendapatku. 4. Sesungguhnya aku adalah manusia biasa. Ada kalanya aku berfatwa pada hari ini dan kami membatalkan pendapat tersebut pada keesokan harinya. 5.
Apabila aku mengemukakan sebuah pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Rasulullah yang sahih, tinggalkanlah pendapatku itu. 6. Berhati-hatilah kamu ketika berhadapan dengan raja seperti ketika berhadapan dengan api. Engkau akan mendapat manfaat panasnya jika berada jauh darinya, tetapi jika terlalu dekat, engkau akan sakit dan terbakar. 7. Berbicaralah jika diperlukan dan jangan mudah mengkritik orang lain, karena mereka akan membalas kritikanmu itu. Pendapat tentang sosok Imam Abu Hanifah. 1. Menurut Imam Syafi'i, semua ahli fikih adalah murid Imam Abu Hanifah. Ia adalah bapa ilmu fikih. Kedua, Imam Malik berkata, Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama besar. Jika ia berkata tiang itu emas, niscaya tiang itu akan menjadi emas. 3. Yahya bin Ma'in mengatakan, Imam Abu Hanifah tidak membicarakan hadis kecuali yang ia hafal saja. Ia adalah seorang yang berkata benar, tidak berdusta, orang yang jujur dan tidak pernah dituduh pendusta. 4. Abdullah bin Mubarak berkata, Imam Abu Hanifah adalah seorang yang sangat alim. Orang yang paling jauh dari perbuatan mengumpat adalah Imam Abu Hanifah. Saya tidak pernah mendengar ia mengumpat walaupun kepada orang yang memusuhinya. Demi Allah, ia adalah orang yang paling berakal, tidak menghilangkan kebaikannya dengan perbuatan mengumpat. 5. Abdullah bin Mubarak berkata, Aku datang ke kota Kufah. Aku bertanya siapakah orang yang paling alim di kota Kufah. Penduduk Kufah menjawab, Imam Abu Hanifah. 6. Qadi Abu Yusuf berkata, Abu Hanifah mengatakan tidak pantas seorang berbicara tentang hadis kecuali ia hafal hadis tersebut. Ia juga berkata, saya tidak melihat seseorang yang lebih tahu tentang tafsir hadis dan tempat-tempat pengambilan hadis selain Abu Hanifah. 7. Imam Syafi'i berkata, siapa yang ingin memiliki ilmu seluas lautan dalam masalah fikih, hendaklah ia belajar kepada Abu Hanifah. 8. Fudail bin Iyad berkata, Abu Hanifah adalah seorang yang alim dan terkenal dengan sifat wara'anya. Ia adalah seorang hartawan, sabar dalam belajar dan mengajarkan ilmu. Sedikit berbicara menunjukkan kebenaran dengan cara yang baik dan menghindari harta penguasa. 9. Yahya bin Sa'id Al-Qattan berkata, kami tidak mendustakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami tidak mendengar pendapat yang lebih baik daripada pendapat Abu Hanifah, dan kami sungguh banyak mengambil pendapatnya. 10. Hafs bin Giyad berkata, pendapat Abu Hanifah dalam masalah fikih lebih mendalam daripada syair. Orang tidak akan mencelanya kecuali orang itu bodoh atau tidak mengerti fikih. 11. Al-Quraibi berkata, orang tidak akan mencela Abu Hanifah kecuali pendengki dan orang bodoh. 12. Sufyan bin Uyainah berkata, semoga Allah memberi rahmat kepada Abu Hanifah karena ia termasuk orang yang menjaga sholatnya, banyak melakukan sholat. 13. Sebagian ahlul ilmi memberikan tuduhan bahwa Abu Hanifah adalah murji'ah dalam memahami masalah iman. Murji'ah adalah pernyataan bahwa iman itu keyakinan yang ada di dalam hati dan diucapkan dengan lisan dan mengeluarkan amal dan hakikat iman. Bani Abbasiyah. Muhammad bin Ali cicit Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib berusaha mengembalikan kekuasaan pemerintahan kepada keluarga Bani Hasyim. Ia berhasil mempengaruhi banyak orang, terutama penduduk Kufah untuk mendukungnya. Namun gerakan itu dilakukan dengan cara rahasia. Gerakan itu semakin kuat pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Abdul Aziz 99 Hijriah hingga 101 Hijriah. Ibrahim anak Muhammad bin Ali dilantik menjadi pemimpin Bani Abbasiyah setelah ayahnya meninggal dunia. Perlawanan mereka terhadap kekhalifahan Bani Umayyah semakin hebat. Puncak perlawanan terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Marwan bin Muhammad atau Marwan II tahun 127 Hijriah. Khurasan.
Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bendera hitam akan muncul dari Khurasan. Tidak ada kekuatan yang mampu menahan kemajuan mereka. Akhirnya, mereka akan mencapai Palestina dan mengibarkan benderanya di sana. Khurasan dalam bahasa Persia berarti tanah matahari terbit. Wilayah yang dimaksud dalam hadis ini merupakan sebuah kawasan yang sangat luas, meliputi kota Nishapur dan Tus, Iran, Herat, Balkh, Kabul dan Ghazni, Afghanistan, Merv dan Sanjan, Turkmenistan, Samarkand dan Bukhara, Uzbekistan, Kujan dan Panjaken, Tajikistan, Balochistan, Pakistan, memanjang hingga ke wilayah Cina meliputi Xinjiang sampai ke Yunan.